Sebelum kita lanjut ke video, kalian jangan lupa ya untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe channel 18 News ya guys, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dan juga yang bermanfaat pastinya. Mengenai video Sure, salah satu artis itu kemarin tanggal 7 kita buat laporan dan berkas sama alat buktinya kita udah serahin ke kepolisian. Ini salah satu bukti kemarin yang kita lampirkan untuk pelaporan di kepolisian. Yang kita minta yang pertama itu pihak kepolisian ngusut tuntas masalah video ini. Karena ini udah jadi viral di masyarakat dan berdampak buruk, membuat kegaduhan. Itu makanya kita tekankan ke kepolisian segera usut tuntas siapapun yang ada di dalam video ini, entah yang nyebarin ataupun pemain di dalam video tersebut. Tuh. Makanya kita udah tekankan ke pihak kepolisian buat segera usut tuntas. Kita juga meminta dari pihak kepolisian untuk melakukan olah TKP agar tidak ada indikasi untuk menghilangkan barang bukti. Entah pemain ataupun penyebar dalam video tersebut. Terus harapan kami yang terakhir juga semua diberlakukan sama di mata hukum. Kita berkaca di beberapa tahun yang lalu salah satu public figure juga yang terkena hal yang sama itu diputus 2 tahun berapa bulan oleh pengadilan, dan kita meminta semua hal yang sama pun diberlakukan di negara ini. Itu. Berarti yang dilaporin siapa aja bang? Terlapornya bang? Kalau untuk telapornya di sini yang saya laporkan beberapa akun Twitter yang menyebarluaskan video ini. Terus yang kedua di pasal ini pun saya laporkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 4, pasal 8 sama pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Jadi yang kita harap semuanya yang terlibat dalam video ini, entah yang ada di dalamnya dan penyebarnya, itu kita minta diproses secara hukum. Gitu. Ada pertanyaan lain? Penyebaran pertama awal atau orang-orang yang ikut nyebarin juga bang? Atau hanya satu yang awal mula? Kita mengambil sampel di Twitter itu ada berapa nama. Yang pertama itu boneka namanya juga Peng. Ini @kontolo 1351839, @adesaputra 229 sama @pacardiam2. Kenapa kita langsung laporkan? Agar video ini berhenti disebarkan. Gitu. Karena kalau kita nggak mengambil tindakan hukum, video ini makin luas menyebar ke masyarakat. Sedangkan kan jangan sampai video ini akan jadi contoh yang buruk buat anak-anak bangsa nanti. Itu. Makanya kita kemarin inisiatif buat bikin laporan secepatnya agar video ini berhenti disebarkan. Dan siapapun yang terlibat di dalam ini kita minta diproses secara hukum. Itu aja. Bang, sebelum melaporkan apakah ada komunikasi abang melalui akun abang laporkan pada saat itu bang? Enggak ada. Kita karena posisi gini, kita nggak komunikasi karena di sini saya lihat ini juga akun-akun anonim. Itu. Makanya kita laporkan ke kepolisian biar polisi yang untuk siapa saja sih yang di dalam akun ini. Itu. Agar video ini berhenti disebarkan. Dan statement terakhir yang saya mau bilang, hari ini pun kita akan buka laporan dengan video Sure, salah satu public figure juga yang inisialnya JI. Kita akan laporkan dengan pasal yang sama.
Dan kita minta polisi secara terbuka usut kasus ini dan semua disamaratakan untuk penanganan hukumnya. Mungkin itu. Terima kasih. Bang, dengan nasib video yang udah tersebar melalui ponsel ini kan akun ya, itu gimana? Dan kita minta, mungkin kita juga minta peran dari pemerintah buat ngeblokir situs-situs atau video-video yang udah tersebar ini. Kalau saya di sini hanya sebagai pelapor agar video ini berhenti disebarkan. Dan siapapun yang menyebarkan dan kita minta itu harus ditindak tegas. Makanya kalau memang ada yang menerima video kayak gini, mohon dilaporkan juga. Dan kebetulan saya dengar juga tadi salah satu rekan juga advokat telah melaporkan juga di Polda Metro. Maka ini kan bentuk dari kecemasan masyarakat adanya video tersebut. Pemerannya dilaporkan juga Bang itu Bang. Itu ada 2 orang tuh. Ya, makanya di pasal 4, pasal 8 sama pasal 29 Undang Pornografi kan siapapun yang ada di dalam video ini masuk dalam pasal tersebut. Makanya di sini kita minta kepolisian untuk menyelidiki dari penyebaran sampai dengan pemain dalam video tersebut. Gitu. Nah, Bang, sorry Bang, sebelumnya artinya kan yang di video itu kan masih belum tahu siapa jelas siapa orang tersebut itu. Sedangkan banyak yang bertanya yang dituduhkan saja belum sampai melaporkan, tapi tiba-tiba ada, mohon maaf, abang mungkin dari institusi mana ingin langsung melaporkan. Itu alasannya apa sih Bang? Kalau saya sih kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Umum Aliansi Pejuang Muda Indonesia. Jelas dalam organisasi pemuda itu kita kan memberantas semua yang mengganggu situasi negara, membuat kegaduhan. Makanya saya berinisiatif di sini artisnya atau public figurnya itu yang berhak untuk melakukan dan menentukan video ini real atau enggak, kita kan serahkan semua ke kepolisian. Biarkan kepolisian yang melakukan kerjaan untuk menyelidiki. Entah itu benar atau enggak, saya hanya melaporkan tindak pidananya aja. Itu. Orang yang di dalam dan siapapun yang terlibat itu urusan dari kepolisian. Itu. Nanti kan kita juga akan koordinasi dengan kepolisian, apakah proses ini udah dijalankan apa enggak. Mungkin itu. Ancamannya berapa tahun untuk pemeran videonya tersebut? Kalau di sini ancaman hukumnya di pasal pasal 8 Undang-Undang Pornografi itu 10 tahun. Pasal 29 itu 6 sampai 12 tahun. Dan pasal 4 itu dia 10 tahun. Yang kita laporkan dalam posisi di dalam pemain ini di pasal 4, pasal 8 sama pasal 29. Kalau untuk penyebarannya kita laporkan di pasal 27 ayat 1. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk memberhentikan penyebaran tersebut dengan tujuan yang tadi Abang maksud ya? Makanya kan kita minta secepatnya. Kalau kita sebagai warga negara dan saya pun di sini sebagai pelapor, harapan saya kalau bisa untuk berhentinya penyebaran ini, kita dari pihak kepolisian segera usut tuntas agar keterbukaan itu dan penyebaran luas itu berhenti. Ketika polisi tidak mengambil tindakan tegas masalah ini, semua video pasti akan tersebar. Karena apa? Hal yang seperti ini aja nggak direspon. Makanya kita minta segera ditindak tegas agar penyebarannya berhenti. Gitu. Bang, penjabarannya seperti apa untuk apa itu pemerannya 2 orang itu kenapa dia dijerat hukum? Alasannya apa? Penjabaran kalau nyebarin kan ini merugikan terus masyarakat. Nah, kalau yang pemerannya sendiri kenapa dijerat apa alasannya? Di sini pasal 29 itu setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandalkan, mengekspor, menawarkan. Di situ kan kita bilang memproduksi, membuat. Kita kan belum tahu siapa yang membuat video ini. Makanya kita laporin juga di situ. Jadi ketika udah terbuka semuanya, kita akan tahu siapa yang buat, siapa yang nyimpan, dan siapa yang nyebarin. Kan kita bakal tahu. Makanya kita nggak bisa melangkai dari kewenangan dari kepolisian. Biarkan teman-teman di kepolisian juga bekerja agar kasus ini terungkap. Siapa saja yang dalang di dalam ini. Gitu.
Untuk artis yang diduganya sendiri, menurut Abang artis seperti apa Bang menyikapi ini Bang? Kalau saya sih belum tahu tanggapannya seperti apa. Cuman kan ya sebagai warga negara dia punya hak untuk membela diri. Tapi kita juga udah lampirkan bukti-bukti atas laporan kita kemarin ketika beliau salah satu public figure ini ingin membela diri, silakan. Kita sama kok di mata hukum, nggak jadi masalah. Kita kasih barang buktinya itu capturean dari link-link yang disebarkan di Twitter. Terus yang kedua, flash disk yang berisi video ini, video sharing. Berarti yang konsen dengan pelaporan video pornografi. Iya. Berarti akan ada lagi yang dilaporkan Bang? Hari ini kita rencana akan buka laporan dengan video sur juga salah satu public figure yang berinisial JI. Kita akan laporkan di Polda Metro Jaya dengan pasal yang sama. Oke. Bang, menurut Abang sendiri mungkin dari efek jerak dari tindak pidana itu sudah cukup Bang, meringankan sebelum-sebelumnya banyak nih kayak gini. Menurut Abang sendiri apa sudah cukup? Kalau saya sih ini akan jadi, kalau proses ini dijalankan dan tidak tegas, akan jadi contoh yang baik. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang membuat video share dan disebarkan. Ini harus ada efek jerahnya. Kalau enggak, ini akan jadi contoh yang buruk untuk masa depan. Itu maksud saya. Bang, sebelum ada video ini kan mungkin wanita yang dituduhkan pada video yang sekarang ini kan sudah berproses pada video yang pertama. Mungkin tanggapannya seperti apa Bang? Dan prosesnya belum selesai sampai saat ini. Kalau itu saya no comment. Saya fokus di laporan saya sekarang. Entah itu di video sebelumnya dia itu atau enggak, kan kita belum tahu proses penyelidikan seperti apa. Kalau saya fokus ke laporan saya sekarang, dan saya minta siapapun di situ harus ditindak tegas, dan saya minta pun dari pihak kepolisian untuk olah TKP itu otentik dengan ada dalam video itu atau enggak, agar indikasi untuk menghilangkan barang bukti itu nihil. Itu yang saya minta. Pesanan himbauannya mungkin? Ya, kalau saya sih pesan ke public figure, jangan terlalu ini aja, istilahnya nggak ada yang melarang orang untuk membuat apapun itu. Cuman kalau untuk video share ini kami harap jangan ada lagi yang terjadi, apalagi untuk public figure. Public figure itu menjadi panutan masyarakat, menjadi contoh masyarakat, dan kami minta nggak akan terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Bisa dijelaskan sekali lagi Bang, Abang tidak di bawah naungan wanita yang dituduhkan untuk melakukan ini, atau dari tuntutan pihak manapun itu seperti apa Bang? Bagaimana? Abang melaporkan kasus ini tidak ada dari tuntutan atau pihak-pihak yang mungkin yang ada di video tersebut atau tersebut. Kalau saya sih melaporkan ini atas inisiatif saya sendiri, dan kebetulan saya saya katakan tadi, saya menjabat sebagai ketua umum salah satu organisasi pemuda. Jadi itu nggak ada dari siapapun, ini real inisiatif saya sendiri untuk melaporkan.